Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang lumayan bikin heboh di pasar ekonomi kita. Jadi ada sebuah sinyal peringatan, semacam alarm gitu, yang datang dari panggung global dan dampaknya itu langsung terasa di sini. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi? Coba deh bayangin, dalam satu hari aja, pasar saham kita, IEHSG, anjlok hampir 5%. Ini bukan sekedar angka merah di layar monitor ya. Ini adalah cerminan dari kepanikan investor yang nyata banget. Nah, pertanyaannya kan, kok bisa sampai sepanik ini? Pasti ada pemicunya dong. Apa sih yang bikin pasar tiba-tiba bereaksi sekeras itu? Oke, kita akan cari tahu jawabannya sekarang. Dan ternyata, jawabannya itu bukan dari dalam negeri. Sinyal peringatan ini datang dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang kerjanya emang ngawasin kesehatan ekonomi negara-negara di seluruh dunia. Nah, ini dia biang keladinya. Lembaga pemeringkat kredit besar kayak Fitch dan Moody's, bisa dibilang mereka ini wasitnya ekonomi global, baru aja mengubah pandangan mereka tentang masa depan Indonesia. Outlook atau prospek kita direvisi. Dari yang tadinya stabil, jadi negatif. Tapi sebenarnya apa sih artinya ini? Ini poin yang penting banget buat dicatat ya. Perubahan ini bukan berarti peringkat kita turun sekarang juga. Prospek atau outlook itu lebih kayak ramalan atau prediksi, sebuah sinyal peringatan tentang apa yang bisa terjadi dalam 1 sampai 1,5 tahun ke depan kalau ada hal-hal yang nggak segera diperbaiki. Bedanya jelas banget kan? Kalau stabil, artinya ya aman-aman aja. Peringkat kita kemungkinan besar nggak akan diutak-atik. Tapi kalau negatif, nah ini lampu kuningnya nyala. Artinya ada resiko nyata peringkat kita bakal diturunin. Dan ini bisa bawa konsekuensi yang serius banget. Oke, jadi kita udah tahu apa yang terjadi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa ini bisa terjadi? Apa sih yang bikin para analis global ini sampai ngasih kita kartu kuning? Jadi menurut Fitch ada beberapa PR besar buat kita. Mereka khawatir soal anggaran negara kita ke depannya, apalagi ada tekanan buat belanja sosial yang makin besar. Di sisi lain, penerimaan negara dari pajak dianggap masih lemah. Ditambah lagi, biaya bunga utang kita tinggi, dan ada semacam ketidakpastian soal arah kebijakan ekonomi kita mau kemana. Salah satu yang paling disorot itu ya program makan bergizi gratis. Menurut perkiraan mereka, program ini aja biayanya bisa sampai sekitar 1,3% dari total PDB kita. Angkanya kelihatannya kecil, tapi ini cukup besar dan dianggap bisa jadi beban yang signifikan buat anggaran negara. Nah, coba lihat grafik ini. Ini nunjukin salah satu masalah struktural kita. Penerimaan negara kita, kalau dibandingin sama PDB, itu cuma 13,3%. Padahal negara-negara lain yang peringkatnya setara kita, itu rata-ratanya 25,5%. Jomplang banget kan? Jurang inilah yang jadi salah satu perhatian utama mereka. Angka ini juga, bikin mikir. Coba bayangin, 17% dari semua pendapatan negara kita, itu habis cuma buat bayar bunga utang. Dan porsi ini katanya salah satu yang paling tinggi di antara negara-negara selevel kita. Artinya, uang yang harusnya bisa buat bangun jalan atau sekolah, sebagian besarnya malah kepake cuma buat bayar bunga dari utang-utang lama. Tentu aja, pemerintah punya pandangan sendiri soal ini. Nah, ini menarik nih. Mari kita lihat gimana respon pemerintah kalau kita bandingkan dengan pandangan para analis pasar. Dari sisi pemerintah, pesannya jelas, optimis. Mereka bilang, tenang, fundamental ekonomi kita kuat kok. Defisit anggaran juga masih aman di bawah 3%, dan pertumbuhan ekonomi kita malah makin kenceng. Intinya, pemerintah mau bilang, kalau lihat data makro, kita baik-baik aja. Tapi, para analis pasar ngelihatnya lebih dari sekedar angka di atas kertas. Seperti yang dibilang di sini, investor itu nggak cuma lihat data hari ini aja. Yang mereka cari itu kredibilitas, konsistensi kebijakan, dan yang paling penting, kejelasan arah ke depannya mau gimana. Buat investor, ketidakpastian itu musuh nomor 1. Oke, ini semua membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Emangnya kenapa kalau outlook kita jadi negatif? Apa dampaknya buat kita-kita semua kalau peringatan ini beneran jadi kenyataan? Ini pertanyaan yang krusial banget. Soalnya, perubahan outlook ini bukan sekedar berita keuangan biasa. Ini ada konsekuensi nyatanya buat ekonomi negara dan bahkan buat kehidupan kita sehari-hari. Kalau outlook negatif ini sampai beneran berujung pada penurunan peringkat, efek dominonya bisa panjang. Biaya kita buat pinjam uang atau utang baru bisa jadi lebih mahal. Investor asing bisa aja narik uang mereka dari sini. Rupiah bisa tertekan. Dan yang paling parah, kepercayaan investor yang udah susah payah dibangun bisa rusak. Ini risikonya nggak main-main. Kita tutup dengan kutipan yang kayaknya pas banget buat merangkum dilema ini. Stabilitas jangka pendek, ya mungkin bisa diakalin dengan intervensi di pasar atau komunikasi yang bagus.
Tapi kalau kita bicara soal kepercayaan jangka panjang yang kokoh, itu nggak ada jalan pintasnya. Cuma ada satu cara, reformasi struktural yang beneran jalan, konsisten, dan terukur. Pertanyaannya sekarang, jalan mana yang akan kita pilih?